Hari ini Litbang Kompas merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden. Lebih lanjut kita akan bahas dengan peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaningtya. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang. Hadir bersama kami di Kompas Siang. Mas Toto, Litbang Kompas kembali menghadirkan survei terkait dengan elektabilitas bakal calon presiden. Ada 3 nama, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, juga Prabowo Subianto. Saat ini Prabowo Subianto tampak unggul dari hasil survei. Seperti apa survei yang telah dilakukan dan bagaimana hingga Ganjar Pranowo ini sempat ataupun mendapatkan posisi kedua dari Prabowo Subianto. Ini grafisnya ya? Ya. Jadi untuk survei yang paling baru, ada beberapa jenis pertanyaan. Ada pertanyaan terbuka, ada pertanyaan yang 10 jawaban, 5 jawaban, 3 jawaban, bahkan head to head. Tetapi dari beberapa model pertanyaan itu sebetulnya kisarannya masih seimbang. Kalau di dalam grafis ini misalnya kita lihat ini Prabowo 24,5, Ganjar 22,8. Ini pertanyaan yang terbuka. Jadi ada jawabannya, ada sekian belas jawaban. Jadi selain nama ini juga ada nama-nama lain yang jauh lebih kecil elektabilitasnya. Yang bisa kita lihat dari survei yang terbaru ini, angka ini sebetulnya persis seperti setahun yang lalu ketika 2022 ya. Ketika pada saat itu Ganjar Pranowo itu baru mulai merangkak naik. Jadi kita harus ingat bahwa tren garis elektabilitas dari Ganjar ini dia merangkak dari hampir 0. Jadi kalau dari catatan kami di Oktober 2019 elektabilitas Ganjar ini masih 2%, Mas. Masih 2%, pada waktu itu Anies Baswedan sudah sekitar 5%, kemudian Prabowo sudah 12%. Nah, elektabilitas dari Ganjar ini naik terus. 2019, lalu semasa COVID itu naik terus sampai pada Juni 2022. Jadi kira-kira setahun yang lalu angkanya persis semacam ini. Jadi yang kita dapat pada hari ini sebetulnya adalah setback ya, jadi kemunduran, di mana keunggulan yang sudah diperoleh Ganjar Pranowo pada hasil survei kami bulan Januari lalu, sekarang mundur lagi ke bulan Juni 2022 dengan posisi yang hampir sama semacam ini, hanya selisih 0, saja. Tapi apakah juga ada sebuah dinamika pada saat Piala Dunia U20 yang waktu itu juga menjadi statement terkait dengan Ganjar Pranowo, dan ini apakah juga menjadi bagian di mana penurunan dari elektabilitas Ganjar Pranowo terhadap Prabowo Subianto? Ya, memang titik pentingnya di situ. Jadi memang momentum yang menyebabkan elektabilitas Ganjar ini setback ke format setahun yang lalu itu sebetulnya adalah memang peristiwa batalnya Piala U20 ya, Piala Dunia Junior untuk sepak bola U20. Memang pada saat itu tidak hanya Ganjar, tapi juga partai pengusungnya juga, dalam hal ini PDIP juga pada waktu itu belum diusung ya. Itu juga turun, meskipun turunnya kalau dari berbagai lembaga survei yang lain itu sekitar 2-3%, sementara Ganjar Pranowo ini turunnya sekitar 7-8%. Nah, penurunan pada saat itu jauh lebih dalam dibandingkan angka ini, sehingga angka ini sebetulnya sudah merupakan recovery ya, sudah merupakan pemulihan dari situasi pada waktu U20, karena U20 kan kira-kira sebulan yang lalu. Jadi itu kan polemiknya sekitar minggu ketiga bulan April. Dan 21 April Ganjar Pranowo dideklarasikan oleh PDIP. Betul. Menjelang hari raya Lebaran. Jadi kita bisa ukur bahwa mulai dari 21 April sampai hari ini 24 Mei ya kira-kira 1 bulan memang terjadi recover. Tapi recovernya itu belum cukup. Karena kalau kita mengacu pada hasil survei bulan Januari, jadi akhir Januari awal Februari yang kami lakukan, elektabilitas Ganjar Pranowo itu sudah jauh di atas Prabowo. Jauh itu artinya sudah lebih dari 2 kali margin error. Baik untuk pertanyaan terbuka, seperti ini pertanyaan terbuka, atau pertanyaan dengan 10 jawaban, 5 jawaban, sampai dengan head to head. Jadi sebetulnya sudah unggul jauh, tapi lalu mengalami setback akibat peristiwa itu. Tapi sebulan ini sudah kelihatan bahwa ada recovery. Sehingga yang bisa kita sampaikan dari
elektabilitas hari ini sebetulnya ini adalah sebuah situasi yang masih dinamis, tetapi memang lalu menjadi seimbang. Yang tadinya Ganjar unggul jauh, sekarang menjadi relatif seimbang dengan Prabowo. Karena ini pertanyaan terbuka, Mas. Kalau kita buka yang pertanyaan 10 jawaban, 10 nama, kemudian 5 nama, dia fluktuatif. Ada wilayah di mana Ganjar tetap unggul, selisih 2% dengan Prabowo. Lalu berikutnya bagaimana dengan survei elektabilitas terkait dengan Anies Baswedan dan melalui trennya juga tampaknya tergolong stagnan? Ya, untuk Anies Baswedan sebetulnya startnya sudah cukup baik. Karena Anies Baswedan ini kan sosok yang sudah dikenal ya sejak menjadi gubernur DKI. Jadi 2019 itu sebetulnya startnya sudah sebagai capres. Waktu itu kita tanyakan sebagai capres di Oktober 2019, itu sudah 5% lebih elektabilitasnya. Ganjar baru 2%, belum dikenal sama sekali. Kemudian naik terus, tetapi kalau kita runut dari perolehan pada hari ini, ternyata fluktuasinya ada di angka 13-14%. Dan pada kesempatan ini kembali lagi di angka 13%. 3 bulan lalu 13,1%. Jadi naik 0,5. Ya. 0,5. Tetapi kalau kita mundur ke Oktober 2022, dia turun. Karena dari 16 menjadi 13, lalu sekarang 13. Jadi kalau lihat trennya lebih jauh, memang elektabilitas Anies cenderung ada di level 13-14%. Untuk saat ini, menurut catatan dari Litbang Kompas sendiri, siapa yang memiliki potensi dan juga memiliki catatan terbaik untuk elektabilitas? Begini, sekarang ini posisi Ganjar dan posisi Prabowo sebetulnya seimbang, setara, atau sama kuat. Nah, karakternya beda. Ganjar ini karakter elektabilitas dia terus naik. Jadi mulai dari 2%, kemudian 5%, 7%, sampai dengan Januari lalu itu sudah sampai, kalau tidak salah sekitar 27%. Gitu. Jadi jauh sekali dengan Prabowo pada waktu itu 18%. Sehingga tren Ganjar ini sebetulnya tren yang jauh lebih positif ya. Dia hanya turun pada periode ini, pada periode bulan Mei ini. Baru sekali ini elektabilitas Ganjar itu turun. Memang kami tidak melakukan survei ketika U20 dan lembaga lain banyak yang merilis bahwa sebetulnya juga terjadi penurunan pada U20 kemarin. Tapi kalau dari survei kami pada saat ini sebetulnya hanya satu kali ini saja elektabilitas Ganjar turun. Nah itu satu pattern ya, satu pola dari elektabilitas Ganjar. Elektabilitasnya Prabowo pada sisi lain sebetulnya dia berangkat dari elektabilitas kapital sosial yang sudah cukup tinggi karena di 2019 startnya pun sudah 12%. Tetapi kenaikannya lalu menjadi lebih fluktuatif. Kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan setahun yang lalu bulan Juni 2022 elektabilitas Prabowo itu sudah sama dengan elektabilitas pada hari ini 24, sekian persen. Tetapi bulan Januari kemarin turun menjadi 18%. Jadi pola dari elektabilitas Prabowo ini kita lihat dia naik turun, cenderung lebih fluktuatif. Bulan Juni 2022 25%, kemudian turun ke 17% dan seterusnya kembali naik. Sehingga kita bisa sampaikan di sini bahwa pada hari ini memang kedua kandidat ini sama kuat, tetapi yang satu memang lebih fluktuatif, yang satu lebih stabil. Dalam arti garisnya dia lebih konsisten. Lalu bagaimana dengan Anies? Anies ini stagnan di angka 13-14%. Kalau kita lihat dia memang sempat melejit pada waktu sesaat setelah diumumkan, kira-kira beberapa bulan yang lalu setelah dideklarasikan oleh Nasdem pada waktu melejit. Tetapi untuk kondisi saat ini memang kandidat yang bersaing ketat memang Prabowo dan Ganjar. Untuk melihat dari elektabilitas dari Prabowo Subianto yang cenderung mengalami kenaikan, apakah ada faktor momen tertentu boleh kita katakan misalnya kedekatan dan juga momen kedekatan dengan Presiden Joko Widodo, dan kita ketahui ini menjadi momen yang dimana menjadi sorotan juga dari publik. Seperti apa Mas Toto melihatnya? Kalau kita melihat pada komposisi ya, komposisi tren latar belakang partai-partai yang turun, kemudian juga capres yang turun, sepertinya terjadi migrasi memang. Terutama di pemilih-pemilih swing voter ya, pemilih-pemilih
tidak fanatik ya, tidak loyal ya, pemilih-pemilih yang dia masih wait and see, itu dia memang terjadi migrasi, tapi jumlahnya memang tidak terlalu besar. Penambahan elektabilitas Prabowo pada survei kami ini sekitar 6% lebih, sementara penurunan Ganjar di survei ini sekitar 2,5%. Jadi memang ada migrasi. Nah, migrasi itu tadi disebutkan juga memang karena faktor ada momentum Piala Dunia tadi, U20. Akan tetapi juga kita lihat situasi narasi politik yang terjadi saat ini ya, belakangan ini, di mana dukungan dari Presiden Jokowi itu memang cenderung dilihat publik itu terbelah dua. Dari mana melihatnya? Itu dari kebersamaan, dari pernyataan, dan juga dari deklarasi relawan. Jadi publik kan lalu melihat bahwa memang kedua calon ini dalam tanda petik direstui oleh Presiden Jokowi. Dan kita harus ingat pengaruh Presiden Jokowi itu sangat besar. Karena di dalam survei kami, kandidat yang disarankan oleh Presiden Jokowi itu akan diikuti oleh sekitar